Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem ekskresi pada manusia yang melibatkan berbagai organ, di antaranya ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Nah, selanjutnya saya yang mengilustrasikan kepada teman-teman apa yang teman-teman pikirkan apabila melihat sampah kemudian ditumpuk begitu saja dan tidak diolah. Pasti teman-teman berpikir bahwa sampah itu akan menjadi sarang penyakit, bukan? Nah, sama halnya dengan tubuh kita. Setelah tubuh kita mengalami berbagai proses, kemudian pastinya nantinya akan menghasilkan zat sisa. Nah, kalau zat sisa itu tidak diproses dengan baik, tidak dikelola dengan baik, atau tidak dikeluarkan, maka akan menimbulkan yang namanya sarang penyakit. Nah, nantinya akan dibahas di dalam sistem ekskresi. Oke, nah selanjutnya, sebelum saya mengarahkan ke dalam sistem ekskresi, saya akan mengenalkan terkait sistem pengeluaran pada manusia itu ada 3 macam. Ada ekskresi, kemudian ada defekasi, dan juga ada sekresi. Nah, ekskresi sendiri itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Kalau dibiarkan menumpuk begitu saja, maka akan meracuni tubuh itu sendiri. Selanjutnya, kalau defekasi itu proses pengeluaran zat sisa dari proses pencernaan. Nah, seperti tinja atau feses. Selanjutnya ada sekresi. Sekresi sendiri merupakan proses pengeluaran zat oleh sel atau kelenjar yang masih dapat dimanfaatkan untuk proses lainnya, seperti air mata dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Ada apa saja sih? Yang pertama ada ginjal, kemudian ada paru-paru, ada hati, dan juga kulit. Ginjal mengeluarkan zat berupa urin, kemudian paru-paru mengeluarkan zat berupa karbon dioksida, hati mengeluarkan zat berupa getah empedu, dan kulit mengeluarkan zat berupa keringat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ginjal. Nah, ginjal itu terdiri dari beberapa bagian, ada bagian korteks, ada bagian medula, dan juga ada bagian pelvis. Nah, ginjal ini tersusun atas berjuta-juta nefron. Nah, nefron itu apa? Nefron itu adalah unit fungsional terkecil yang ada pada ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan urin. Nah, di dalam nefron itu terjadi beberapa proses tahapan pembentukan urin. Di antaranya yang pertama ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan juga augmentasi. Filtrasi sendiri merupakan proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer, yang mana di dalam urin primer ini mengandung zat-zat yang masih berguna dan zat-zat yang tidak berguna. Untuk zat-zat yang berguna diantaranya air, gula, garam, asam amino, urea, dan lain sebagainya. Nah, di urin primer ini nantinya akan diproses kembali, direabsorpsi. Reabsorpsi itu apa? Reabsorpsi sendiri merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Misalnya, air, gula, asam amino, garam mineral, dan lain sebagainya. Untuk reabsorpsi sendiri terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini langsung masuk ke dalam tahap augmentasi. Tahap augmentasi sendiri merupakan pengeluaran zat-zat yang sudah tidak berguna dan tidak dapat disimpan dalam tubuh dan terjadi di tubulus contortus distal menghasilkan urin sebenarnya. Nah, urin sebenarnya ini yang biasanya teman-teman keluarkan melalui proses kencing tadi. Oke, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini erat kaitannya dengan sistem pernafasan ya teman-teman ya. Tapi kenapa sih kok juga masuk sistem ekskresi? Karena apa? Karena paru-paru itu menghasilkan karbon dioksida. Yang mana kalau karbon dioksida dibiarkan menumpuk dalam tubuh akan meracuni tubuh itu sendiri. Prosesnya yaitu ketika oksigen masuk ke dalam tubuh melalui proses inspirasi, maka terjadi difusi oksigen ke kapiler paru-paru di dinding alveolus. Nah, nanti oksigen ini akan diangkut oleh eritrosit dan masuk ke dalam tubuh dan disebarkan ke dalam tubuh. Di dalam alveolus tadi ketika oksigen diambil oleh eritrosit, maka terjadi pertukaran gas yaitu dari oksigen masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses ekspirasi. Lah, nanti karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya,
Ada hati. Lah, hati kenapa kok masuk sistem ekskresi? Karena apa? Karena hati itu menghasilkan getah empedu. Kalau getah empedu itu, di dalam getah empedu kan banyak racun. Tapi kalau misalkan getah empedu dibiarkan menumpuk, otomatis menjadi sarang racun. Lah, prosesnya yaitu berasal dari eritrosit, kemudian eritrosit dirombak menjadi hemoglobin, hemoglobin kemudian dipecah menjadi hemin, zat besi, dan juga globin. Nah, kita fokus pada hemin. Hemin ini nanti dirombak menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Nah, kalau bilirubin ini itu memberikan warna pada kencing dan juga fesesnya teman-teman. Kenapa sih kok kencing itu warna kuning? Kenapa feses itu warna kuning? Kenapa kok warna hijau dan lain sebagainya? Itu karena sikap atau akibat dari bilirubin itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau biliverdin itu disalurkan ke dalam kantong empedu dan menghasilkan yang namanya pigmen empedu. Oke, selanjutnya yaitu kulit. Nah, kulit sendiri teman-teman kalau banyak aktivitas pasti mengeluarkan yang namanya keringat. Kalau nggak keringat itu nanti ada orang yang bilang kalau nggak keringetan itu nanti kurang sehat gitu ya. Nah, prosesnya gimana sih kok bisa kulit itu bisa mengeluarkan keringat? Nah, ketika suhu di luar ruangan atau di luar tubuh manusia itu mengalami peningkatan ataupun manusia itu memiliki banyak aktivitas, otomatis yang namanya hipotalamus itu akan terangsang. Jika hipotalamus terangsang, maka hipotalamus akan mengirimkan sinyal simpatik yang ada di saraf belakangnya, saraf tulang belakang teman-teman. Nah, saraf simpatik tadi akan memberikan sinyal gelombang kepada seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh itu sedang meningkat. Nah, kalau saraf simpatik sudah mengirimkan sinyal, maka kelenjar keringat akan memproduksi yang namanya keringat agar menurunkan suhu tubuh. Jadi, fungsinya keringat ini adalah untuk menstabilkan suhu tubuhnya teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman kurang ketika pas waktu banyak aktivitas kok kurang atau tidak mengeluarkan keringat, maka nantinya bisa berbahaya bagi tubuh itu atau tubuh teman-teman itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.